Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan ya teman-teman sekalian untuk bertemu kembali pada mata kuliah sosiologi olahraga dengan membahas topik yang namanya itu sosialisasi olahraga. Mungkin kita langsung saja ya teman-teman sekalian. Apa saja sih yang akan kita bahas pada topik 6 ini? Nah, ada 7 poin yang akan kita bahas pada topik 6 ini, yaitu yang pertama adalah pengertian sosialisasi, kemudian tujuannya apa, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian jenis-jenis sosialisasi itu apa, kemudian tahapan sosialisasi itu apa, kemudian media sosialisasi dalam olahraga itu apa, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, teman-teman sekalian ya, di sini bisa kita lihat untuk pengertian sosialisasi. Jadi sosialisasi itu adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dalam berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Nah, seorang Charlotte Bahler ya, ahli sosiologi, dia mengemukakan bahwasanya sosialisasi itu adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri tentang cara hidup dan berpikir kelompoknya agar dia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Nah, ini juga ada beberapa pendapat ahli sosiologi ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Itu tadi pengertian sosialisasi. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari sosialisasi, yaitu yang pertama, memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seorang. Kemudian yang kedua adalah menambah kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah membantu pengendalian fungsi organik ya, yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat. Kemudian membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. Selanjutnya itu untuk mengetahui lingkungan alam sekitar, kemudian untuk mengetahui lingkungan sosial, tempat individu bertempat tinggal termasuk lingkungan sosial yang baru. Kemudian tujuan sosialisasi itu yang ketujuh adalah untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui lingkungan sosial budaya suatu masyarakat. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman ke faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi, yaitu ada dua. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seorang. Seringkali disebut dengan pembawaan atau warisan biologis. Nah, bentuk nyata dari faktor intrinsik ini antara lain postur tubuh, bakat-bakat olahraga, hobi, dan lain-lain ya. Nah, untuk faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berasal dari luar diri seorang individu. Nah, faktor ekstrinsik ini berupa faktor lingkungan sosial budaya, tempat seseorang individu hidup dan melaksanakan pergaulan dengan warga dan masyarakat yang lainnya. Kemudian untuk jenis sosialisasi itu ada dua. Yang pertama adalah sosialisasi primer, kemudian sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi primer ini adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota keluarga ya. Nah, sosialisasi primer ini berlangsung saat kita berusia 1 sampai 5 tahun ya. Nah, kemudian untuk sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer dikenalkan kepada individu ya. Nah, proses sosialisasinya yaitu proses pencabutan identitas diri yang lama dan dilanjutkan dengan resosialisasi, yaitu pemberian identitas baru didapat melalui institusi sosial. Kemudian tahapan sosialisasi itu ada 4 ya teman-teman sekalian. Ada tahapan preparatory atau tahapan persiapan. Nah, tahapan ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya.
termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Kemudian tahap meniru ya. Tahap ini tandai dengan makin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian tahap siap bertindak. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif. Nah, pada tahap ini seorang telah dianggap dewasa. Nah, jadi kita ini sudah pada yang sudah dewasa ini sudah berada pada tahap penerimaan norma kolektif. Nah, kita lanjut ya teman-teman sekalian. Nah, di sini ada media sosialisasi dalam olahraga. Yang pertama itu adalah media sosialisasi keluarga. Nah, dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah tentunya keluarga atau orang tua, saudara-saudara, atau mungkin kerabat dekat yang tinggal satu rumah ya. Nah, melalui lingkungan keluarga, anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan sehari-hari. Kemudian, media yang kedua adalah media sosialisasi teman sepermainan. Kemudian untuk media yang ketiga adalah media sosialisasi sekolah. Nah, fungsi sekolah dalam proses sosialisasi olahraga adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa serta membentuk kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kemudian untuk media yang keempat adalah media lingkungan kerja. Nah, ini termasuk dari bagian pada orang dewasa ya. Nah, lingkungan kerja ini juga memiliki pengaruh yang besar dalam aktivitasnya. Di lingkungan kerja, seorang akan berinteraksi dengan teman sekerja ya, pimpinan dan relasi bisnis. Dalam proses interaksi akan terjadi proses saling mempengaruhi. Pengaruh-pengaruh itu akan menjadi bagian dari dirinya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah media massa sebagai media sosialisasi. Nah, media massa merupakan alat sosialisasi yang paling penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang olahraga. Nah, sekarang teman-teman sekalian kita sudah sampai pada kesimpulan ya. Nah, jadi pada topik 6 ini dapat kita simpulkan bahwasanya sosialisasi adalah proses belajar individu atau seseorang untuk mengenal kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Melalui media keluarga, ya, kelompok bermain, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan media massa. Nah, jenis-jenis sosialisasi itu ada dua. Yang pertama adalah sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Nah, melalui tahap sosialisasi masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. Olahraga merupakan sebagian kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman sekalian. Karena olahraga itu dapat meningkatkan kebugaran yang diperlukan dalam melakukan tugasnya. Olahraga dapat dimulai sejak usia muda hingga usia lanjut dan dapat dilakukan setiap hari. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan kita pada topik 6 ya. Mungkin pada topik ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.